Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah yang membuat hidup menjadi berarti. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, untuk Engkau yang memberi dirimu mati, supaya kehidupan itu menjadi milik kami. Kami bersyukur Engkau memberi dirimu terhina, supaya kami boleh mulia di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkaulah yang bisa membawa pembaharuan itu. Dan biarlah Tuhan, kami semakin melihat anugerah yang besar yang ada di dalam Engkau. Dan biarlah ya Tuhan, tiap-tiap kami yang sudah menerima anugerah-Mu, benar-benar semakin mengasihi Engkau Tuhan, yang sudah membawa perubahan, yang terus melanjutkan perubahan itu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu yang hidup, yang bisa menghidupkan kami. Kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu yang adalah kebenaran, yang bisa membenarkan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kesempatan yang ada ini benar-benar oleh Roh-Mu yang kudus, pikiran kami, hati kami benar-benar tertuju kepada perkataan-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini akan berbicara dan benar-benar membawa pembaharuan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan juga menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Dia bukan apa-apa kalau bukan Tuhan yang memakai dia. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata lewat dia, dan berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, udara yang sejuk, cuaca yang enak, tapi hati-hati dengan ngantuk. Iya, kita berharap ya tidak akan ada yang ngantuk. Baiklah, kita melihat sekolah minggu dewasa hari ini dari Matius 26 ayat 1 sampai 16. Matius 26 ayat 1 sampai 16. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu dan saudara-saudari nanti yang genap. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, dia di rumah Simon si Kusta. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang
perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mari kita melihat kertas warta kita. Iya. Menggunakan kesempatan. Hidup memberi banyak kesempatan kepada kita. Cara kita menanggapinya bergantung pada apa yang kita kasihi dan kita cari dalam hidup ini. Jika uang bagi kita yang paling berharga, maka kita akan menggunakan kesempatan yang ada untuk mendapatkannya. Jika nama bagi kita berharga, maka kita juga dalam kesempatan yang ada akan menunjukkannya. Apakah yang berharga bagi saudara? Sehingga kesempatan yang ada, saudara berjuang untuk mendapatkannya. Iya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah yang dilakukan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ketika hari Paskah tinggal 2 hari lagi? Iya. Kalau di sini tadi kita melihat ya, imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul di istana imam besar yaitu Kayafas. Ngapain? Bukan berunding gimana nanti kita buat Paskah. Siapa-siapa saja yang akan mengerjakannya. Grup yang mana bagian yang ini, grup yang mana bagian itu, tidak. Mereka bukan cerita tentang Paskah dan apa yang harusnya mereka kerjakan. Harusnya itulah yang mereka bicarakan dan rundingkan. Perayaan Paskah adalah perayaan yang besar bagi umat Yahudi dari seluruh wilayah, bahkan dari bangsa-bangsa lain pun akan datang untuk merayakan momen yang bersejarah ini, mengingat bagaimana nenek moyang mereka dengan tangan yang perkasa Tuhan mengeluarkan dari Mesir. Ini hal yang sangat besar, hal yang sangat dalam. Mereka tahu. Dan Tuhan juga mengingatkan mereka lewat Nabi Musa supaya peringatan akan Paskah ini benar-benar mereka rayakan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Kalau ini perayaan yang besar dan ini yang menjadi penanggung jawabnya adalah imam-imam kepala, para tua-tua, yaitu suku-suku Lewi. Harusnya inilah yang menjadi perbincangan dan perundingan mereka. Tapi kita lihat di sini ngapain mereka? Justru yang mereka rundingkan adalah bagaimana cara menangkap Yesus. Karena ini dalam hati mereka selama ini. Yaitu apa? Iri hati menguasai. Mereka melihat Yesus ini sudah menjadi saingan. Di mana semakin banyak pengikutnya, bukan hanya sebagai saingan orang-orang Israel makin banyak mengagumi Yesus. Tetapi juga Yesus ini membongkar kedok mereka. Menyingkapkan isi hati mereka. Ini mereka makin tidak suka. Dan itu menimbulkan kebencian yang dalam. Maka kalau kita belajar dari kitab Injil-Injil ini, berkali-kali sebenarnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam kepala ini mencari-cari kesempatan, tujuannya hanyalah bagaimana untuk membunuh Yesus. Bagaimana supaya Yesus terjebak. Itu berkali-kali. Karena itulah dalam hati mereka, maka segala kesempatan yang mereka cari justru mencelakakan Yesus. Iya. Maka kita lihat tadi di sini ya, mereka merencanakan tipu muslihat. Artinya apa? Supaya nggak kelihatan mereka lah di situ yang menjadi dalangnya. Tetapi tujuan mereka sampai. Ini luar biasa ya. Tipu muslihat ini bukankah ini juga yang dikerjakan gelap lewat ular kepada orang tua kita yang pertama. Kayaknya kok dibilang nenek moyang jauh kali ke atas ya kan. Padahal memang Adam dan Hawa itu kan orang tua kita ya kan. Iya, pernah nggak kita terpikir bahwa Adam dan Hawa itu orang tua kita?
Walaupun sering nenek moyang kita gitu, jadinya kesannya dulu itu, lalu itu, nggak ada kaitannya hari ini bagiku. Iya. Jadi ini yang mereka lakukan ya. Maka segala kesempatan karena hati mereka adalah dipenuhi kebencian dan iri hati, maka segala kesempatan yang mereka pikirkan dan yang mereka usahakan berjuang untuk membunuh Yesus. Maka di sini tadi kita lihat ya, dikatakan ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini waktu yang sudah cukup singkat. Ini Tuhan katakan secara terang kepada murid-murid, kamu tahu. Setelah dia menyelesaikan pengajarannya, yaitu bagaimana Yesus mengajar tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, dan bagaimana orang-orang yang akan membelok, bagaimana orang-orang yang semakin tidak peduli kepada Tuhan pada akhir zaman itu. Tetapi setelah Tuhan mengajarkan semua tentang hari-hari yang akan datang itu nantinya, Yesus di sini secara terang berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa hari Paskah tinggal 2 hari lagi. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Iya. Apakah yang Judas lakukan ketika dia tahu kesempatan bersama Yesus tidak lama lagi? Iya. Kita melihat di ayat yang ke-14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Maka mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulailah saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Iya. Kita melihat di sini ya, ternyata sampai saat ini hati Judas tetap uang. Hati Judas terus mau untung bagi dirinya. Maka segala kesempatan pun dia cari juga untuk mendapatkan uang. Di dalam kitab Yohanes jelas dicatat bahwa Judas ini dikatakan pencuri. Sering kali mengambil uang kas mereka. Dia bendahara untuk kumpulan murid-murid Yesus ini. Jadi sering rupanya Judas ini mengambil uang kas itu. Karena hatinya adalah uang. Bagi dia uang tetap yang termahal. Sekalipun Yesus ada di dekat dia, maka tidak pernah Yesus pula punya tempat dalam hatinya. Sekalipun Yesus bersama-sama dengan dia selama 3 tahun setengah, tetapi Yesus tidak pernah ada di dalam hatinya. Suatu hal yang sangat menyedihkan sekali ya. Begitu banyak Tuhan memberi kesempatan kepada Judas. Dalam perkataan berkali-kali juga Tuhan menasihati Judas. Walaupun tidak secara pribadi, artinya kita lihat dalam kitab Injil ini ya. Tapi berkali-kali Tuhan katakan, satu di antara kamu akan menjual aku. Bukankah harusnya makin melihat, Judas melihat akan hatinya itu. Tetapi kita melihat, dia mengabaikan peringatan demi peringatan Tuhan karena kekuatan uang lebih besar dalam hatinya. Ternyata ngeri kekuatan uang ini ya. Maka cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Kita melihat juga orang muda yang kaya itu ya. Dia gak punya artinya gana-gana dalam artian sembah-sembahan seperti nenek moyang kita ya. Tetapi berhala dalam hidupnya adalah uang. Itu yang terpenting bagi dia. Maka ketika kesempatan di mana Tuhan sudah secara jelas berbicara kepada dia supaya dia mendapatkan hidup yang kekal, hanya satu langkah lagi. Yaitu apa? Dengan rela melepas apa yang berharga dalam hidupnya, yaitu uang. Dengan rela melepas apa yang mengikat dia, yaitu uang. Dan memberi dirinya untuk dia percayakan kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, kamu akan punya harta di surga. Dan juga Tuhan katakan,
datanglah kepada aku, ikutlah aku. Berarti apa? Tuhan menjamin aku yang akan memimpin engkau dan aku yang akan bertanggung jawab dalam hidupmu ke depan. Tapi apa? Ternyata uang begitu besar bagi dia. Maka dia lebih memilih uang daripada Tuhan. Tapi dia kecewa. Ya, di sini juga kita melihat ngeri kekuatan uang ini ya. Iya, ngeri. Kita pikir nanti kadang-kadang kekuatan setan ngeri, ternyata kekuatan uang pun ngeri. Iya, kita lihat orang terdekat Yesus. Kan terdekat itu ya. Artinya 12 itu kan semua orang-orang yang terdekat dengan Yesus, kan begitu ya. Melihat semua apa yang Yesus buat. Tapi karena cinta akan uang ini benar-benar membuat dia terhilang. Maka di sini pun ketika Tuhan bercerita 2 hari lagi Paskah akan dilakukan, maka anak manusia akan disalibkan. Udah mulai mikir dia, ini gimana untuk dapat untung lagi terakhir ini. Akhirnya apa? Di sini dia tawar-menawar justru menjumpai imam-imam kepala. Kamu mau kasih berapa sama aku? Dunia akan kasih sebagaimana yang engkau mau asal rela. Untuk apa? Tidak memilih Tuhan. Tapi kita lihat tadi di sini, harga yang mereka berikan kepada Judas adalah 30 keping perak. Itu di dalam nats yang lain dikatakan, di sini dikatakan 30 uang perak. Ini harga yang rendah sebenarnya. Harga seorang budak itu sama dengan 120 dinar. Sekitar gaji 120 hari. Iya. Inilah yang Judas lakukan. Maka kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri bagi hidupnya, ternyata dia buang-buang. Maka ada seorang pendeta berkata apa? Kalau nanti ada orang yang berdalih di dalam kekekalan berkata, Tuhan, aku tidak punya kesempatan dulu mendengar firman-Mu, maka aku ke neraka. Jadi gak adil. Judas inilah nanti yang berdiri, dia bilang. Stop, tutup mulutmu. Aku saja di samping Yesus hilang. Memang dasar hatimu yang gak mau. Maka Judas ini yang akan ngomong. Itu perkataan pendeta itu saya pikir juga ya. Kok sampai dia berpikir seperti itu, saya pikir juga ya. Sehingga gak akan ada lagi nanti dalih siapapun dengan bermacam cara. Tuhan, aku tidak punya kesempatan. Gak bisa. Kita lihat Judas berkali-kali dikasih kesempatan. Dia menyia-nyiakannya. Dia tidak datang kepada Tuhan. Bukankah cerita tentang uang berkali-kali juga Tuhan berbicara? Dia di situ ketika orang muda itu dikotbahi oleh Yesus. Dia di situ ketika seseorang berlari untuk meminta supaya Yesus akan mengadili dia dengan saudaranya soal harta warisan. Yesus berkata, hati-hati dengan segala ketamakan. Karena hidupmu tidak ditentukan oleh uang. Tidak ditentukan dengan apa yang kamu miliki. Di situ Tuhan menjelaskan dengan satu perumpamaan tentang bagaimana seseorang yang membangun lumbung demi lumbung untuk menampung hasil panennya. Tapi begitu dia berpikir, sekarang kau tinggal menikmati apa yang sudah kau perjuangkan. Tuhan bilang, malam ini kau kuambil. Untuk siapa semua perjuanganmu itu? Judas di situ. Tapi itu tidak cukup berbicara kepada dia. Ternyata ngeri sekali kekuatan uang ini ya. Iya. Mari kita melihat pertanyaan yang ketiga. Apakah yang perempuan ini lakukan ketika dia tahu Yesus ada di kotanya, di rumah Simon si kusta? Mari kita melihat ayat yang ke-6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Iya. Perempuan ini tidak dicatat namanya siapa.
Ini juga ditulis di dalam kitab Markus 14. Kisah perempuan ini apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwa Yesus ada di Betania, di kotanya, di rumah Simon si Kusta. Bisa saja perempuan ini tidak diundang ke sana. Tetapi karena cintanya kepada Tuhan, dia terus mencari kesempatan yang ada untuk mengungkapkan cintanya, mengungkapkan kasihnya, mengungkapkan bagaimana dia menghormati Tuhan, bagaimana dia mau memuliakan Tuhan. Dia mencari kesempatan itu. Maka kita lihat di sini tadi, dia datang tanpa diundang. Tentunya kenapa dia bisa berbuat hal yang begitu besar kepada Tuhan, itu pasti dimulai karena dia sudah merasakan hal yang besar yang Tuhan buat dalam hidupnya. Apa dalam kitab kita 1 Yohanes 3? Inilah kasih itu, bahwa Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari coba kita melihat ayatnya. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di sini Yohanes murid Yesus jelas mencatat, bukan kita yang duluan mengasihi Allah, tetapi Allah itu yang terlebih dahulu mengasihi kita. Apa buktinya Tuhan mengasihi kita? Mengasihi manusia, mengasihi dunia dengan begitu besar. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Maka kita melihat mengapa perempuan ini bisa berbuat kasih kepada Tuhan. Itu tentunya dimulai karena dia sudah merasakan kasih yang dari Tuhan. Memang itu tidak diceritakan di sini. Tetapi Yohanes 4 ini menjawab, 1 Yohanes 4 ayat 10 ini menjawab bahwa tentu sudah ada titik balik dalam hidup perempuan ini kepada Tuhan, sehingga ada hati mau mengasihi Tuhan. Karena pada dasarnya kita manusia adalah egois. Yaitu apa? Mau terus kita yang, artinya kita mengasihi diri kita. Maunya untuk kita. Jarang sekali itu dan hampir gak ada untuk orang. Kalaupun ada berbuat untuk orang, udah ada motivasi di dalamnya. Udah ada hal-hal yang terselubung di dalamnya. Maka kita melihat tadi di sini perempuan ini, kesempatan yang dia ambil untuk menunjukkan kasihnya itu lewat apa? Kasih itu bukan kata-kata. Kasih itu adalah nyata lewat perbuatan. Apa yang perempuan ini tadi buat? Dikatakan bahwa ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Dan dia memecahkan buli-buli itu, mencurahkan isinya kepada kepala Yesus. Di hadapan orang banyak, perempuan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah seseorang yang dia sangat hormati. Dia menunjukkan bahwa Yesus adalah seseorang yang sangat dia kasihi. Nampak dari apa yang dia buat. Saya baca bahwa buli-buli pualam ini, batu yang dari kaca dikatakan, kalau untuk mencurahkan isinya itu harus dipecah. Enggak ada tutupnya seperti itu, jadi dia harus dipecah, jadi isinya harus dicurahkan. Dan isi buli-buli ini adalah di kitab yang lain dikatakan minyak narwastu. Yang murni, yang sangat mahal harganya. Dan seorang murid dikatakannya di sini menghargai minyak itu dengan 300 dinar. Itu kurang lebih hampir gaji 1 tahun. Karena sehari itu 1 dinar. Yudas menjual Yesus hanya 120 dinar. Tapi perempuan ini berbuat bagi Yesus dengan mencurahkan minyak ini seharga
300 dinar. Kita melihat, karena perempuan ini merasakan kasih Tuhan, walaupun ya ada beberapa nats yang lain, tetapi bukan sama. Kalau di dalam kitab Markus itu baru sama, tapi kalau di dalam kitab Lukas itu dikatakan seorang perempuan yang berdosa. Dan dikatakan di dalam kitab Yohanes itu adalah Maria saudaranya Lazarus. Kalau Maria saudara Lazarus itu adalah 6 hari sebelum Paskah, dia juga berbuat yang sama kepada Yesus. Kalau perempuan yang tanpa nama ini 2 hari sebelum Paskah. Karena dia sudah merasakan kasih Tuhan dan terus mencari kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan, dia tidak menyadari bahwa ternyata apa yang perempuan ini lakukan ternyata adalah hal yang sangat besar. Mungkin bisa saja dia tidak tahu bahwa apa yang dia buat itu ternyata adalah mempersiapkan penguburan Yesus. Karena nantinya memang ketika Yesus disalibkan, tidak ada lagi kesempatan untuk merempah-rempahi dia sebelum acara penguburan, karena itu yang biasa orang Yahudi lakukan. Tapi ternyata perempuan ini karena hatinya yang mengasihi Tuhan, tanpa dia sadari, mungkin ya, dia sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Yaitu apa? Mempersiapkan penguburan Yesus. Yesus berkata, dimanapun Injil nanti diberitakan, namanya tetap akan dikenang. Apa yang dia buat itu akan diceritakan. Kita melihat di sini bahwa murid-murid justru gusar. Kalau ayat yang lain, Yudas Iskariot dikatakan protes. Dia berkata, mengapa dilakukan pemborosan ini? Karena hatinya uang apapun itu dia rasa pemborosan. Makan ayam pun pemborosan. Kan begitu ya, sekali-sekali makan daging pun pemborosan. Jadi apa? Ikan teri, ikan kepala batu. Apalagi kalau itu urusannya dengan pelayanan. Tuhan yang kaya, kita yang butuh. Karena bagi dia semua adalah pemborosan. Tapi kalau untuk kantongnya semua kurang. Berapapun kurang. Iya. Tapi apa kita melihat? Dalam ketika perempuan ini menerima tekanan untuk apa yang dia buat, di sini Yesus justru yang membela. Tuhan bilang, orang miskin akan ada selalu samamu, tapi aku tidak selalu samamu. Perempuan ini melakukan yang baik bagiku, perbuatan yang baik. Ternyata berbuat untuk Tuhan itulah perbuatan baik. Berbuat untuk Tuhan itulah perbuatan baik. Entah wujudnya seperti apa, jikalau itu untuk Tuhan itu baik. Jadi kalau kam jamu kalimbu budu dengan besar 1 ekor lembu, belum tentu itu perbuatan baik. Kalau motivasinya di situ adalah apa? Memuliakan kalimbu budu dan juga mau mempertunjukkan kam kaya. Sehingga kam bisa menjamu kalimbubu dan keluarga yang ada. Tetapi apapun itu kalau motivasinya murni untuk Tuhan. Bukan soal nilai, tapi kalau itu untuk Tuhan, itulah perbuatan baik. Jadi kalau hari ini kamu bingung, apalah yang baik yang bisa kulakukan? Coba koreksi. Apakah yang kamu buat itu untuk Tuhan? Ya bisa saja melakukan pelayanan bukan untuk Tuhan. Singers di sini bisa enggak untuk Tuhan? Ngamjile suaraku sendah, lalit falsna. Cantik hari ini suaraku, enggak ada fals. Itu bukan untuk Tuhan. Kalaupun ada yang di belakang tidak terlihat berdoa, tersembunyi, itu sesuatu yang berharga. Karena dia lakukan untuk Tuhan. Jadi jangan berpikir ya lansia-lansia yang enggak punya kekuatan lagi dengan kaki ini untuk melakukan pelayanan yang kelihatan. Bukankah ketika berlutut dan melipat tangan, berseru kepada Tuhan untuk pelayanan yang ada itu perbuatan baik untuk Tuhan? Bukan selamanya nilainya materi, tetapi di sini jelas kita lihat
yang materi yang mahal jelas-jelas di sini tadi, perempuan ini lakukan semata-mata untuk Tuhan. Kenapa? Bagi perempuan ini tidak ada yang terlalu berharga untuk dia tahan, untuk tidak dicurahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri sudah merasakan kasih itu. Makanya Tuhan bilang, barang siapa merasakan banyak kasih, tentu dia juga akan banyak berbuat kasih. Tapi barang siapa merasakan kasih itu sedikit, dia juga akan sedikit berbuat kasih. Jadi dari sikap orang untuk berbuat bagi Tuhan, disitulah terlihat seberapa besar dia rasa Tuhan itu mengasihi dia. Bukan berarti kalau begitu Tuhan berbeda-beda mengasihi seseorang, tidak. Karena dari pihak Tuhan, dia mengasihi semua manusia sama dengan cara yang besar. Yaitu apa? Dia sudah memberi dirinya, dia sudah mencurahkan darahnya. Tidak ada satupun yang dia tahan. Hanya semata-mata untuk kita yang jahat. Tapi tiap-tiap orang yang menangkapnya berbeda. Bagi orang yang seluruh hatinya dia buka kepada Tuhan dan dia lihat siapa hidupnya yang Tuhan kasihi, tentu dia akan melihat kasih Tuhan itu besar. Maka kita melihat salah satu murid Yesus ya, Yohanes, tetap dalam tulisannya dia katakan di dalam Injil Yohanes, murid yang dikasihinya. Murid yang dikasihinya. Bukan dia kepedean. Bahwa apa? Bahwa serasa Tuhan lebih mengasihi dia dari yang lain. Bukan. Karena dia memang merasakan Tuhan mengasihi aku. Walaupun kasih Tuhan besar sama kepada murid. Itu dicatat di dalam Yohanes 13. Dan dia mengasihinya tetap sampai selamanya. Bagi Yohanes, aku orang yang dikasihi Tuhan. Maka bagi Yohanes juga, dia menembus segala ketakutan untuk mencapai sampai ke kayu salib. Bukankah hanya Yohanes yang sampai di bawah salib Yesus? Tentu dia juga takut, dia juga salah satu lari. Ketika Yesus ditangkap di Getsemani itu. Tapi kita melihat bahwa ketika Yesus di kayu salib itu, perkataan terakhir adalah kepada Yohanes. Anak, ini ibumu. Ibu ini anakmu. Kasih Tuhan itu yang dia rasakan besar menggerakkan hatinya dari persembunyian untuk datang ke salib itu. Kasih Tuhan yang besar itu menggerakkan dia untuk boleh menunjukkan di hadapan orang bahwa apa? Dia ada di situ. Maka di sini juga kita melihat perempuan ini tadi ya. Dia mengasihi Tuhan. Oleh karena dia sudah merasakan kasih Tuhan. Kapankah titik balik dalam hidup saudara? Titik balik di mana saudara merasakan Tuhan mengasihi saudara. Lewat kematiannya di kayu salib itu. Titik balik di mana itu membawa satu perubahan di dalam hati. Untuk tidak lagi melawan Tuhan. Untuk tidak lagi memilih hidup dalam dosa. Tapi memilih untuk datang kepada Tuhan dan bersujud kepada Dia. Titik balik ini akan terus menjadi awal yang akan bekerja untuk membuat kita makin melihat kasih Tuhan. Dan akan makin membuat kita berbuat bagi Tuhan karena kita melihat kasih-Nya. Jadi kasih itu bukan kata-kata, tapi itu nyata di dalam sikap. Iya. Mari kita melihat pertanyaan nomor 2. Apakah yang Yesus lakukan ketika dia tahu bahwa waktu kematiannya sudah dekat? Di sini kita melihat, nanti Bapak Ibu bisa baca, mulai dari ayat yang ke-20 sampai 29 dikatakan nanti di sini, bahwa Yesus duduk bersama dengan ke-12 murid itu. Artinya apa? Dalam kesempatan yang tinggal sedikit ini, Yesus gunakan benar-benar untuk mendekati murid-muridnya dan menanamkan pengajaran-pengajaran yang penting.
Dia ambil kesempatan itu bersama dengan murid-murid secara khusus. Karena apa? Dia mengasihi murid-murid walaupun dia tahu salah satu nanti ada yang mengkhianat. Salah satu nanti ada yang menyangkal, satu nanti menjual, yang lain akan lari. Tetapi apa? Tuhan memakai kesempatan itu untuk meneguhkan mereka menghadapi pencobaan itu. Kalau di dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu nanti bisa baca mulai dari pasal 13 itu, bagaimana Yesus memberikan pengajaran yang penting bagi murid-murid. Dan dalam kesempatan ini tadi juga Yesus menanamkan satu hal, yaitu ketika hari Paskah itu. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia bilang, inilah tubuhku yang akan terpecah bagi kamu. Dan juga dia mengambil cawan yang berisi anggur. Dan di situ juga dia berkata, inilah darahku yang akan tercurah bagi kamu, minumlah. Dan ketika roti itu terpecah-pecah dia bilang, makanlah. Makanlah tubuhku, minumlah darahku. Artinya apa? Bagaimana dia akan menjadi bagian di dalam hidup, diterima di dalam hati. Dia menanamkan dari simbol yang sangat sederhana. Roti yang terpecah-pecah menggambarkan bagaimana tubuhnya akan hancur di kayu salib. Cawan yang dicurahkan untuk diminum menggambarkan bagaimana darahnya akan tercurah di kayu salib. Supaya ketika hari itu tiba, murid-murid makin menyadari betapa besar kasih Tuhan, betapa besar yang dia kerjakan demi keselamatan kita. Iya. Ini yang Tuhan lakukan. Maka sekalipun 2 hari semakin dekat dia tahu kematian itu menanti, dia makin berjuang. Dia makin maju untuk menggenapkan rencana Allah, untuk mewujudkan apa yang Bapa inginkan. Iya. Apakah makin tua karena makin merasa dekat hari-hari kematian itu gitu ya? Walaupun kaki melangkah tidak bisa begitu banyak lagi. Apakah justru ini tinggal pendek waktuku? Atau justru karena makin tua makin banyak alasan, ya. Iya. Yesus pun kita lihat di sini, semakin dekat kematian itu, semakin dia berjuang untuk ke sana, untuk menggenapkan rencana Allah bagi hidupnya. Inikah dalam hati kita? Bagaimana supaya kehendak Allah itu jadi bagiku? Inikah yang kita kejar? Inikah perjuangan kita? Berbeda sekali 2 pemimpin ini ya. Pemimpin Yahudi justru merencanakan kejahatan, mau membunuh Yesus. Tapi pemimpin rohani ini, yaitu Yesus, justru berjuang menggenapkan apa yang Bapa rencanakan. Kita yang mana yang kita perjuangkan? Yang manakah yang kita kejar? Iya, kita melihat aplikasi. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan memberi kita banyak kesempatan. Tuhan memberi Judas banyak kesempatan. Dan Judas menyia-nyiakan dengan tidak datang kepada Tuhan. Tetapi perempuan ini mencari-cari kesempatan. Sehingga kesempatan itu ada. Dia menggunakan untuk menyatakan rasa hormatnya, menyatakan kasihnya kepada Tuhan lewat apa yang dia curahkan. Lewat apa yang dia berikan kepada Yesus. Iya. Apakah saudara menggunakan kesempatan yang ada untuk boleh datang dalam pertobatan? Ini bisa jawab masing-masing ya. Apakah saudara juga menggunakan kesempatan yang ada ini, yaitu dalam hidup yang sudah Tuhan beri ini, untuk mengungkapkan kasih kepada Tuhan? Ada begitu banyak bentuk untuk mengungkapkan kasih kepada Tuhan. Entahkah itu dengan memasak ya kan, di dalam acara-acara pelayanan, entahkah itu bros kamar mandi juga kan begitu ya. Macam-macam bentuk-bentuk sebagai ungkapan
kasih kita kepada Tuhan, bukan karena ditelepon, bukan apalagi ibu yang suruh, begitu ya. Ini bukan sesuatu yang murni. Tapi murni karena aku lakukan untuk Tuhan. Mari kita melihat Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau-Nya terlebih dahulu mengasihi kami, Tuhan. Engkau yang memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati supaya kami memiliki hidup. Dia rela terhina supaya kami mulia ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar itu. Kasih-Mu yang besar itulah Tuhan yang menjadi pendorong dalam hati kami untuk mengasihi Tuhan. Kami bersyukur boleh belajar hari ini lewat pribadi-pribadi yang ada ini Tuhan. Bagaimana perempuan ini, karena sudah merasakan kasih Tuhan yang besar, dia rindu dan mencari-cari kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan. Dan apa yang dia buat itu tidak ada yang sia-sia, semua Engkau perhitungkan, karena dia lakukan untuk Tuhan. Tapi ada orang-orang seperti Judas, di mana hatinya hanyalah uang. Segala kesempatan dia ambil untuk mendapatkan uang, sehingga dia menyia-nyiakan hidup yang Tuhan beri. Bahkan seperti imam-imam ini, yang harusnya dia bekerja mempersiapkan Paskah, tapi justru karena hatinya dipenuhi kebencian dan iri hati, maka segala kesempatan dia ambil untuk mencari untuk mencelakakan Engkau. Di masa yang lalu, Tuhan biarlah kami belajar lewat tokoh-tokoh ini hari ini. Yang manakah kami Tuhan? Kami rindu supaya tidak berlalu perkataan-Mu ini, tapi supaya roh Tuhan meneruskan sehingga kesempatan yang ada ini benar-benar kami gunakan. Entahkah untuk datang kepada Tuhan dalam pertobatan bagi orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, mencari kesempatan dan menggunakan kesempatan untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Roh-Mu yang kudus telah meneruskan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.